laisa lahul jaza illal jannah, disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena pengorbanannya sangat banyak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, istimewanya ibadah haji dan umrah. Bahkan kata Nabi, apa yang dikorbankan oleh Bapak Kusnan sekeluarga dari mulai daftar sampai nanti berangkat dihitung oleh Allah. An-nafaqatul hajja wal umrah kanafaqati fi sabilillah. Uang yang dikeluarkan oleh Bapak Kusnan sekeluarga, Allah akan catat di malaikat raqib sebagai harta yang dipakai jihad fisabilillah. Sungguh istimewa. Maka mari kita harus bersemangat untuk menabung dan menabung untuk berangkat haji dan umroh. Silakan di Masjid Raya Al-Abror disediakan pula bisa membantu, ataupun di wilayah RW 21 banyak yang akan mau membantu mengurus jamaah untuk bisa mendaftar berangkat haji dan umroh. Saya mau sendiri, silakan. Yang penting niat menabung untuk berangkat haji dan umroh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, setiap orang yang berangkat haji dan umroh pasti berharap hajinya itu adalah mendapatkan gelar haji yang mabrur. Apa sih yang mabrur itu? Kata Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Idah menjelaskan, al-mabrur ay al-makbul. Yang disebut mabrur itu rangkaian ibadah haji dan umroh Bapak Kusnan, rukunnya, wajibnya, syaratnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mabrur. Apa itu makbul? Al-makbul ayyarji'a khairan. Ketika pulang dari tanah suci, tanda hajinya mabrur itu adalah ayyarji'a khairan, hidupnya semakin baik. Memang benar, mabrur, haji mabrur itu semakin baik setelah pulang dari tanah suci, baik hablum minallahnya juga hablum minanasnya. Mudah-mudahan Bapak Kusnan pulang dari tanah suci nanti ke Allahnya semakin dekat, ke manusianya juga semakin dekat. Maka bisa ditandain ketika pulang dari sana, yang tadinya tidak suka sholat berjamaah ke masjid jadi sholat berjamaah, oh berarti mabrur. Yang tadinya sama tetangga suka gontok-gontokan, pulang dari sana semakin memuliakan tetangganya Bapak Kusnan, oh berarti haji Bapak Kusnan haji mabrur. Tapi kalau pulang dari sana semakin gak mau ke masjid, semakin gak mau bergaul dengan tetangga, sama tetangga malah semakin sombong, kan gua sudah haji, kata Bapak Kusnan. Harus dihormati, harus dihargai. Tuh berarti hajinya haji mardud. Sayang-sayang puluhan juta keluar, sayang-sayang meninggalkan tempat di sini kalau hanya menjadi haji mardud. Maka kita doakan mudah-mudahan Bapak Kusnan nanti mendapat gelar haji yang mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meraih haji mabrur bukan secepat membalikkan tangan, bukan hanya secepat berkedip, namun harus diusahakan Bapak Kusnan. Apa caranya supaya mendapat gelar haji mabrur? Harus benar niknya. Harus apa katanya? Kalau orang pengen haji mabrur harus benar niknya. Apa itu nik? Nik yang pertama N adalah nun mustaqatun bin niat. Jadi niatnya Bapak Kusnan pergi ibadah haji, jangan ada niat yang lain-lain. Kalau pengen disebut haji doang mah udah ke Tanah Abang aja tuh seminggu nginep di hotel, pulang tuh dicukur, dibotakin, pulang pakai jubah putih, pakai peci putih, udah disebut haji. Itu jangan salah niat Bapak Kusnan ya. Saya berpesan niatin dimulai hari ini. Bapak Kusnan berangkat ke sana tidak ada tujuan terkecuali la ma'buda illallah.
saja ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan niatin hanya mengharap ridho Allah. Karena ini modal utama, Pak. Kalau kita ibadah haji bukan niat karena Allah, sudah pasti di sana akan disusahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang yang berangkat haji dan umroh itu adalah akan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niatin pergi ke sana adalah saja ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena ibadah haji akan mendapatkan rintangan yang begitu besar. Apa artinya rintangan yang begitu besar? Pertama, nyampe ke sana adalah beda udara, kemudian beda iklim, beda suasana. Enggak seperti di RT 04 kita, gitu kan? Semua udah maklum akan tingkah laku kita, dan kita udah paham suasananya. Kalau di sana beda, nanti akan ketemu yang enak-enak, akan ketemu juga yang tidak enak. Kalau niatnya sudah ikhlas karena Allah, nanti Bapak Kusnan seperti nyampe ke sana ditempatkan di tempat yang jauh dari Masjidil Haram. Jangan marah, karena itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada satupun yang kena kepada kita terkecuali takdir dari Allah. Maka siapkan pergi ke sana, la ma'buda illallah. Banyak yang seperti itu, dapat rintangan begitu besar. Maka semakin rintangannya besar, semakin pahala dari Allah yang banyak. Itu. Jadi enaknya memang seperti itu, reguler, kesananya nanti duluan, pulangnya juga belakangan. Nah itu. Nanti ditempatkan seperti di Misfalah, karena rata-rata jemaah haji Indonesia itu yang reguler ditempatkan di Misfalah. Jaraknya itu kalau naik bis 20 menitan ke Masjidil Haram. 20 menit, 30 menit tergantung nanti kemacetan. Kata Pak Haji itu dulu itu lama. Itu karena kan seluruh dunia beda dengan umroh. Nggak apa-apa, semakin jauh jarak ke Masjidil Haram, semakin banyak pahala nanti buat Bapak Kusnan. Jadi jangan protes nanti ke pembimbing, wah jauh amat hotelnya. Itu makanya niatnya ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah niatnya ikhlas karena Allah, mau ditempatkan dimanapun, alhamdulillah. Beda dengan orang niatnya rekreasi, pasti protes kan. Kok ini tempatnya gini, kok pelayanannya seperti ini, kok makannya seperti ini doang, banyak protes. Padahal mah apa yang disuguhkan itu adalah hakikatnya suguhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita sebagai tamu Allah nggak boleh protes. Kita namu ke orang disuguhin cuma air putih doang, nggak usah protes. Alhamdulillah. Ke rumah orang kita dikasih makanan cuma bala-bala doang, nggak usah protes, kan kita lagi namu, ya kan? Orang namu mah disuguhin sama tuan rumahnya. Begitu juga Bapak Kusnan nanti. Tapi mudah-mudahan nanti disambut oleh Allah dengan hidangan-hidangan yang lezat-lezat. Itu Bapak Kusnan ya. Jadi apa nanti yang diterima di sana? Dapat air doang, dapat makanan nasi doang. Syukuri, nikmati, itu akan menjadi kenikmatan. Tapi kalau kita melihat makanan yang dikasih nanti sama pembimbing pemerintahan hanya roti doang, protes, nah ini gini amat, itu bisa jadi apa yang kita makan sebelum kita tobat akan selalu tidak enak. Karena pengalaman-pengalaman orang yang berangkat haji seperti itu dan umroh, lihat makanan gini amat, nggak enak ini, itu bisa nggak enak. Sebelum tobat pasti nggak enak terus. Makanya niatin tuh Bapak Kusnan berangkat ke sana hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap ayat haji yang dikumandangkan oleh Ananda Kori tadi, Ananda Erlangga, sungguh menghayat-hayat hati kita semua. Semuanya bermakna walillahi ala nasi hijjul baiti. Setiap ayat-ayat haji pasti ada lillahnya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Maka di sini menunjukkan ayat-ayat tersebut bahwa orang yang berangkat haji dan umroh harus diniatin benar-benar lillahi ta'ala. Jadi satu pesan saya Bapak Kusnan, niatin
ibadah Bapak hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah digampangkan dari mulai nanti berangkat sampai pulang lagi, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mah sekedar apa? Sekedar contoh tahadus binikmat dulu, karena pesan guru seperti itu. Walaupun katanya udah dari travel disiapin bintang 3, cuman bintang 3 terendahkan, yang berangkat umroh mah tuh bintang 3 hotelnya. Jangan melihat bintang 3-nya, syukuri katanya. Tuh alhamdulillah saya ngikutin guru nyampe ke Mekah yang harusnya bintang 3 dapatnya bintang 5 anjur. Itu makanya nitip niat. Kalau salah niat di ibadah apapun kan, kalau ibadah kita pengen makbul, pengen mabrur, ya sedekah, ya sholat, ya bergaul dengan tetangga. Kalau kita niatnya lillah, insya Allah hasilnya mabrur. Apalagi ibadah haji dan umrah. Maka yang pertama yang harus disikapi, yang harus dipahami, yang harus menjadi bekal buat Bapak Kusnan adalah niat lillahi ta'ala. Berangkat la ma'buda illallah, hanya niat ibadah kepada Allah. Kemudian la maqsuda illallah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau udah niatnya lillah mah, pulang dari Mekah ada yang manggil nggak pakai haji, nggak bakalan marah. Ya Pak Ustaz ya, nggak bakalan marah. Oh kita mau berangkat ke sana bukan pengen disebut Pak Haji, pengen mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, supaya hajinya mabrur adalah adalah mustaqun bil ilmi. Berangkat haji itu harus membawa ilmu, bekal secara hisiahnya adalah bekal ongkosnya. Makanya ada bahasa di Al-Quran, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajibnya berangkat haji itu untuk orang yang mampu dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mufassir menafsirkan mampu di situ adalah pertama, mampu sehat badannya wajib. Kemudian punya ongkosnya, wajib berangkat. Kemudian di perjalanannya nggak ada madorot, tidak lagi peperangan kayak kemarin yang ditunda 2019, 2020 karena ada corona. Makanya nggak wajib tuh, makanya dicegah nggak pada berangkat. Sekarang mah insya Allah menurut syariat di perjalanannya nggak ada hambatan, berarti udah wajib tuh berangkat. Kemudian mampu dalam ilmu. Jangan sampai berangkat haji dan umroh tidak membawa ilmu. Makanya kemarin udah manasik belum Pak? Udah manasik, itu yang perlu. Jangan sampai ibadah di sana nggak pakai ilmu. Karena kata ulama, ketika seseorang beramal tidak pakai ilmu, maka dekat ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap mau berangkat ibadah haji pasti dikasih ilmunya tuh oleh pembimbing. Bagaimana caranya umroh, bagaimana caranya haji. Tuh kemarin udah dijelasin ilmu-ilmunya. Bagaimana nanti tawaf itu apa, sa'i itu apa. Itu minimal itu aja gambarannya. Walaupun nanti di tanah suci ada pembimbingnya. Dibimbing nanti, diarahin, apalagi umroh ada mutawifnya tuh. Jadi kalau kita di Indonesia nggak bisa apa-apa, contohnya belum tahu, tuh insya Allah memang nanti di sana ada pembimbingnya. Tapi minimal kita sudah ada gambaran. Maka ibadah haji yang mabrur dibutuhkan ilmu. Insya Allah Bapak Kusnan kemarin sudah belajar bagaimana memakai pakaian ihram yang baik. Udah Pak ya? Awas jangan disepelein itu. Memakai ihram jangan seperti memakai sarung. Itu kan usahakan nanti Pak di atas pusar. Ya. Ini mah ngegampangin pakaian ihram gampang. Kejadian itu Pak dulu ada
aki-aki ngegampangin kakek-kakek, udah aja katanya pakai sarung ini sama digubet-gubet doang, giliran mau naik bis keinjak ujungnya atau melorot semua, kan bahaya. Itu semua teriak kan, wow, tapi semuanya langsung tutup mata. Kenapa? Karena yang copotnya aki-aki. Udah nggak enak dilihat. Gitu. Jangan sampai seperti itu. Tuh, yang kuat benar-benar di atas pusar pakainya. Kalau sarung kan kadang-kadang kita di bawah pusar. Tuh, nanti mah di atas pusar. Karena ketika udah berangkat haji dan umroh udah niat ihram, kan laki-laki mah nggak pakai apa-apa kecuali 2 helai kain ihram. Tuh, makanya itu harus diperhatikan. Saya emang nggak mau pakai sabuk, usahakan kalau nanti hajian mah pakai sabuk nggak apa-apa, biar kuat. Karena kan praktek ibadah haji lama, beda dengan umroh. Kalau umroh kan tawaf 7 kali, kemudian sa'i, tahalul udah jadi. Itu ilmu. Kemudian yang ketiga, untuk menggapai haji dan umroh adalah nik itu ka mustaqun, di kaf adalah di kaifiyah. Tata caranya harus benar. Pertama, dari mulai berangkat ongkosnya harus rezeki yang halal suci. Itu bagusnya ya. Awas, jangan sampai yang pakai daftar ada 1.000 hasil dari haram. Karena kata Nabi, ketika seseorang berangkat haji dengan uang yang haram, hasil nipu, hasil bohong, hasil nyuri, hasil riba, dipakai ongkos, ketika mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka jawaban Allah la labbaika, ditolak. Makanya kenapa diharuskan pertama yang dipakai ongkos ibadah haji itu harus bersih, halal dan suci. Kalau belum dizakatin, zakatin dulu. Kalau yang dipakai ongkosnya sudah nisab seperti 100 juta nisabnya, tuh zakatin. Saya mah belum nisab, tetap dikeluarin, disodakohin biar benar-benar suci. Karena mengeluarkan zakat, mengeluarkan sodakoh dari harta kita, itu adalah kesucian buat harta kita. Tuh, dimulai dari ongkosnya harus benar-benar halal. Kemudian berangkat ke sana, pasti Bapak Kusman mah nanti udah dikasih tahu oleh pembimbing apa yang dipraktekin nanti haji tamattu ya. Tuh, karena bapak-bapak praktek haji itu 3. Yang pertama, yang paling utama adalah haji ifrad. Haji ifrad itu haji mendahulukan yang wajib daripada sunnah. Jadi haji dulu lama tuh, pakai kain ihram dari mulai niat ihram sampai nanti tahallul sani, itu mah pakai haji ifrad. Maka jarang yang mempraktekkan haji ifrad. Memang keuntungannya tidak harus menyembelih hewan kurban. Yang kedua ada haji tamattu. Kebanyakan yang dilaksanakan adalah yang berangkat awal itu haji tamattu. Umroh dulu baru haji. Nanti Bapak Kusnan berangkat ke Madinah dulu. Tuh, nyampe di Madinah usahakan Pak Kusnan sholat arba'in, karena minimal 8 hari. Tuh 8 hari nanti di Madinah usahakan sholat arba'in. Apa sholat arba'in itu? Sholat 40 waktu yang wajib dengan berjamaah. Tuh usahakan itu Pak. Sayang karena kesempatan bisa jadi 1 kali ini. Jangan beranggapan saya makan orang kaya, terkaya di RT04 bisa haji tiap tahun nanti. Jangan ada anggapan seperti itu. Itu kan? Jangan ada anggapan seperti itu. Haji mumpung, jangan sampai yang ketika di Indonesia kita malas-malasan, tidak bisa kita istiqomah dalam seminggu sholat berjamaah di masjid. Di sana mah usahakan. Kenapa? Karena kata Nabi, sholat di Masjid Nabawi 1 kali nilainya seperti sholat 1000 kali. Kan belum tentu kita bisa sholat subuh 1000 kali. Ada nggak yang umurnya bisa nyampe 1000 tahun di sini? Nggak bakalan ada. Tapi dengan 1 kali sholat subuh di Masjid Nabawi, seperti orang sudah sholat 1000 kali di Indonesia, di Al-Abror atau di At-Taubah. Istimewa banget. Makanya usahakan 40 waktu
Bapak Kusnan nanti di Madinah harus berjamaah. Itu namanya sholat arba'in. Kemudian nanti pasti sama pembimbing diajak jarah ke makam Uhud, ke Syuhada. Kemudian sholat di Masjid Quba, masjid pertama kali yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Nanti sholat di sana Pak 2 rakaat minimal. Sholat 2 rakaat di Masjid Quba akan mendapatkan pahala seperti sudah umroh. Itu banyakin nanti di Masjid Quba. Kemudian nanti jarah di sekitar penjarahan makam Baqi nanti di samping makam Rasulullah tuh ke sebelah sana. Gak tahu bah kayaknya. Tuh ke sana nanti ada makam Baqi. Tuh nanti lihat setelah sholat suka nyolatin orang meninggal tuh. Nanti Pak Ustadz kalau pengen tahu lihat ngikutin tuh. Saya juga pas di sana ngikutin pengen tahu bagaimana ngemakamin orang sana. Cepat banget. Dan dimakamin. Di situ nanti ada makam-makam sahabat-sahabat Rasulullah di situ di makam Baqi. Itu jarah nanti. Setelah nanti beres, berarti itu beres di Madinah, di Raudhah, jeritin Pak Ustadz ya. Di samping keluarga juga jamaah yang hadir udah sama bahasa Indonesia aja. Bahasa Arab akan kita nggak bisa. Itu udah bahasa Indonesia. Ya Allah, yang kemarin datang ke acara saya khususnya umumnya seluruh warga RW 021, yang paling utama yang ngasih nasihat ke saya tentunya saya doain. Mudah-mudahan bisa seperti saya sholat di Raudhah gitu aja, bisa berjumpa dengan Rasulullah, itu insya Allah. Makanya kenapa Pak, kalau kita diundang ke acara Walimatus Safar harus hadir tuh. Itu pasti didoain bakal cepat berangkat haji dan umrohnya. Tuh Bapak Kusnan juga kan seringnya hadir tuh. Itu pas saya walimah hadir, pas Pak Haji walimah hadir. Tuh cepat. Itu jangan malas kalau ada undangan-undangan Walimatus Safar di mana aja hadir. Insya Allah itu akan mempercepat kita bisa berjarak ke Baitullah. Kenapa? Karena suka diingat oleh orang yang berangkat ke sana. Dulu tuh saya nitip pertama tuh, saya mah nitip foto. Tapi bapak-bapak nggak usah nitip foto. Saya mah nitip foto ke guru tuh, tolong disimpan di yang suka disimpan foto tuh di sana. Jadi mas syariat saya, itu lah. Dibawa tuh sama guru, istrinya guru ketika haji tuh disimpan di Jabal Rahmah, di tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Emang benar, alhamdulillah. 2010 itu berangkat haji, istrinya guru. Saya bisa berangkat umroh 2017. Berarti jaraknya berapa tahun tuh? 7 tahun. Gitu Pak. Tuh, istri saya panggil-panggil kemarin tuh sebelum haji tahun berapa tuh? Kemarin bisa berangkat. Ya kan? Tuh makanya yang banyak tuh nitip bapak-bapak WA tuh, Pak Kusnan lihat di mana tuh, tolong jeritin saya. Tapi awas jangan disamain waktunya di sini. Gitu kan? Jam 6 pagi nge WA, Pak Kusnan masih tidur. Gitu kan? Bukan masih jam di sana jam 2, beda 5 jam. Gitu. Tuh, jangan disamain di sini, mau nelpon katanya kangen ke Pak Kusnan. Nelpon jam 6, Pak Kusnan jam 2, bisa jadi lagi i'tikaf di Raudhah. Gitu. Dan jangan mengganggu berarti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, 8 hari seperti di Madinah, maka mulai itu berangkat ke Mekah. Dari mulai hotel di Madinah, ingetin Pak, nitip, awas ketika tempat di Madinah hotelnya apa, kamarnya berapa tuh ditulisin. Jangan anggap enteng karena banyak barengan saya juga ada tuh, nanti juga inget katanya. Itu ngerepotin temen yang lain, pasti nyasar orang seperti itu mah, nganggap enteng. Fotoin di hotel mana, masuknya pintu berapa, fotoin. Ketika kita nyasar, mudah juga untuk teman kita nyarinya. Itu fotoin, karena kan ratusan pintu Masjid Nabawi itu ratusan. Itu jadi di pintu mana? Dulu saya di pintu 8. Hotelnya itu di belakang Masjid Sahabat Abu Bakar. Nanti di area Masjid Nabawi itu banyak, ada Masjid Sayyidina Umar, ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Ali, ada Masjid Gomamah.
Tuh di Masjid Gumamah tuh enak tuh bagusnya, habis sholat subuh banyak merpati di situ. Beli makanannya, diaurin, seru pokoknya, seru Pak. Itu merpati banyak, pokoknya indah. Tidak ada healing yang paling indah kecuali ibadah haji dan umrah. Itu karena istimewanya banyak orang yang bisa keliling Eropa, keliling Amerika, banyak orang yang kaya banyak, tapi tidak dimampukan bisa berangkat haji dan umroh. Kenapa? Karena niatnya itu pengen kesananya itu enggak 100%. Banyak Pak, di RW 021 banyak yang udah mampu. Kalau niat mah banyak, hari ini daftar bisa, tapi belum dimampukan oleh Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mah dimampukan oleh Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Beres di Madinah, nanti Bapak Kusnan tuh keluar untuk menuju Mekah, berarti udah pakai kain ihram Pak. Usahakan sebelum pakai kain ihram sunnah mandi, silakan pakai wangi-wangian. Makanya nitip dari Indonesia tuh perbuluan itu dicukur. Takutnya nanti pas udah pakai ihram gatal, ketek segala macam, garuk-garuk sengaja copot satu kan dam. Gitu kan dam. Itu. Makanya sebelum ihram bersihkan semuanya, mandi pakai minyak wangi yang banyak, semprotin kain ihramnya, baru tuh dipakai Pak. Karena kalau udah pakai kain ihram, maka di situ mulai ada larangan-larangan yang harus kita tahan. Fala tadi kata Ananda al-hajju asyhurum ma'lumat faman farada fihin al-hajja fala rafatha. Yang akan menghilangkan pahala ibadah haji Pak Kusnan adalah rafath. Apa itu rafath? Para mufassir menafsirkan, salah satunya adalah Syekh Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Tafsir Jalalain menjelaskan rafath adalah bermakna jima. Artinya orang yang berangkat haji dan umroh mah walaupun dengan istrinya, ketika sudah niat ihram, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik. Kalau Pak Kusnan udah niat itu tuh, walaupun dengan istrinya hukumnya dilarang. Apalagi dengan istri orang lain. Istri sendiri juga nggak boleh. Cuman para mufassir secara luasnya mana rafath itu setiap ucapan, setiap postingan yang menjurus bikin nafsu syahwat naik, itu adalah haram. Jangan, makanya udah kalau punya grup yang suka nyeleneh, ngirimin foto-foto nggak jelas, keluar dulu. Itu. Bahkan istri juga nanti Bu Eha, jangan telepon ngerayu-rayu nanti. Pas pergi udah lihat di mana yang itu kan namanya rindu ya Bu Eha ya. Ngegoda sehingga naik tuh syahwat. Jangan. Itu papasannya. Jangan. Itu karena rafath itu setiap ucapan, setiap perbuatan yang menjurus pada syahwat itu akan menghilangkan pahala ibadah haji. Nah, jangan pagi posting, di foto orang Arab yang bohai, kirim ke grup 3S, jangan, tuh rafath, ya Pak, ingetin itu, karena jauh-jauh ke sana nggak dapat pahala. Itu, lihat yang cantik emang di sana, apalagi orang Libanon, mancung cantik. Tapi tidak ada yang lebih cantik kecuali istriku, ya Pak Kusnan ya. Itu nanti awas. Yang kedua, wala fusuqa. Ingetin Pak Kusnan, ketika di sana jangan melaksanakan fusuk. Apa? Berbohong. Ditelepon sama istri lagi di mana? Itu kan padahal lagi di haram. Lagi di kamar bilangnya bohong. Itu fusuk. Jangan. Bohong itu menghilangkan. Apalagi itu mah baik di postingan apa, makanya udah HP mah sekeperluannya aja. Yang di Indonesia kita sehari-hari dengan HP, di sana mau usahakan seperlunya aja. Banyak ini ibadah. Oh Kak, saya mau lihat HP-nya baca Al-Quran, boleh. Tapi kalau lihat-lihat status orang nggak usah. Itu nggak usah. Karena bisa jadi nanti pusuk. Kemudian wala jidala, jangan sampai di sana
malah gelut gitu kan, gara-gara kesikut lagi tawaf sama orang Afrika, malah orang Afrikanya ditonjok sama Pak Kusnan. Banyak yang seperti itu Pak, itu yang ngejengkelin tuh banyak. Ketika kita haji dan umroh pasti banyak yang bikin kita tuh pengen marah, banyak Pak. Jangan, balikan ke diri sendiri. Astagfirullahaladzim, tahu-tahu lagi sujud ada yang nginjek, jangan, siapa lo? Bulat semoga, jangan. Wala jidala, ingat, wala jidala, jangan. Astagfirullahaladzim, kembalikan. Ya Allah, ini adalah dosa saya ya Allah. Mungkin saya ketika di masjid At-Taubah ada anak kecil lari-lari, saya jita, itu kan bisa jadi. Ya kan, tuh banyak. Saya juga sama ketika umroh, banyak yang nyebelin. Tapi ingat, wala jidala, jangan sampai kita berseteru di sana. Baik berseteru di rumah, ini mah lagi berseteru sama yang di rumah, sama istri, nelpon marah-marah. Wala jidala, jangan. Sama anak jangan, wala jidala. Baik lewat media gaib, HP ataupun media nyata, pasti di sana Pak Kusnan akan disuguhkan godaan seperti itu, karena wala jidala. Jadi ingetin tuh, jangan sampai bermusuhan, jangan sampai melakukan pusuk, artinya dosa kepada Allah langsung. Sampai nggak sholat, haji nggak sholat berarti pusuk, nggak diterima hajinya, ibadahnya ditolak sama Allah. Juga jangan rofas. Itu ketika udah pakai kain ihram itu, kemudian secara syariatnya jangan pakai wangi-wangian. Dimulai dari nanti bisa jadi niat ihramnya nanti di Bir Ali, di sumurnya Sayyidina Ali. Itu jaraknya dari Masjid Nabawi, dari Madinah kira-kira naik mobil itu 15 menit nanti. Tuh. Nanti sholat di situ di Masjid Bir Ali Pak Kusnan. Sholat 2 rakaat, bacaannya kulya sama kulhu. Rakaat pertama kulya, rakaat kedua kulhu. Di situ berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anak-anakku seperti Sayyidina Ali karamallahu wajhah, seorang yang berilmu, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Tuh, mulai di situ Pak Kusnan niat, nawaitul hajja wal umrata lil wa umrata lillah. Nawaitul umrata wa haramtu biha. Kalau haji wa haramtu bihi, kalau umrah wa haramtu biha. Tuh, kalau udah niat di situ berarti nanti naik bis tuh. Di bis banyakin baca talbiyah. Di bis jangan baca yang macam-macam, udah bacaan orang yang haji dan umroh mah yang paling utama adalah bacaan talbiyah. Baca tuh, mari kita baca bapak-bapak ya. Tadi 2 kali aja kita tuh pas dengerin Erlangga baca, apalagi yang udah kesana makan yang dibayanginnya tuh di depan Ka'bah, pasti itu air mata nggak bisa ketahan. Itu bukan rekayasa, itulah istimewanya bacaan talbiyah. Beda dengan bacaan zikir yang lain. Kita baca la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, kalau nggak benar-benar diresapi banget mah susah kita untuk meneteskan air